Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berada di rumah Pak Norman di Telaga Tungkaran Sahang. Ini beliau ini adalah tokoh sesepuh orang tua. Usia beliau ini 76. 76 kata beliau, istrinya 70. Masih sehat, masih kuat. Tapi kalau ditawari kawin lagi nggak sanggup katanya. Ya, ya Sudah Pak, angkat tangan. angkat tangan. Padahal orang banyak yang Sudah. tapi yang rame itu yang 60-an ya Pak, ya. Usia 60 tuh kayak kayak kepingin puber kayak model model orang kayak orang bujak balik gitu. Masalah Kalau nangis sudah 70 nih sudah nggak seberapa lagi lah. ya, ya. Oke. Hmm. Ini rumah beliau sangat sederhana sekali. Hmm. Keadaannya beliau ini tidak mengutamakan dunia. Makanya rumah seadanya aja sementara kata beliau. Jangan Pak, Oke. rumah. Oke. Padahal kalau bikin bikin mewah itu bisa lah Pak. Ya, Kira-kira kira-kira tuh. bisa aja ya. Kira-kira tuh. Soal Seandainya orang zaman orang kita sini ini apa ngarnya tuh jual ini atau mengambil bank nang ini kayak gitu. Nggih. Ini tagal kalau orang ini madakan yang bener anu Pak Nur kada mau mula rumah aja kayaknya mau terus sebidang nang itu yang kita mula rumah berlebihan Dijual ya. maksudnya. Nggih. Jadi Tanah dijual maksudnya untuk bikin rumah. saya kembalikan aku Iya. ini merasa kada bisa apa-apa. Anak cucuku ini banyak. Lalu seandainya aku jual, aku olakan rumah kayak gitu. Aku nyaman mau rumah, rumahnya bagus. Tapi cucuku, anakku ini terlantar bergerak melacak rumah kemana. Aku hindar. Amun selama aku masih hidup, amunnya kawa ini ampun maaf jangan sampai umpang ke orang lain. Yang kesimpulannya aja sampean tuh nggak kepingin bikin rumah bagus Nggak, itu nggak. apa maksud kesimpulannya Kesimpulannya yang jelas mati kada aku bawa. Oh mantap Mati aku kada bawa rumah. tapi yang Amunya. tapi kan anaknya kan enak nanti ini ulahan kai ya. Ya, Tapi insya Allah. yang mewaris kan anak cucunya juga ya. Insya Allah ini Kita insya Allah tuh ya kira-kira tepung kada Jepang ini kira-kira insya Allah. Tapi ya aku kada Ya udah kadanya menyambat. Nggak usah, masalahnya nggak kayak usah. ini. Nggak usah diperpanjang lagi masalah rumah bagus mewah tuh kita. Nggih. Yang jelas sampai ini sederhana, artinya tidak mementingkan penampilan dunia, kan? Ndak. Oh rumahnya bagus, ada mobil, ada kendaraan, enggak kan? Yang penting hidup sehat, pikiran tenang, nyaman, itu yang penting ya, bahagia, ya itu kesimpulannya. Oke, kesimpulannya Buat apa kita ya kaya tapi sakit-sakitan, rumah mewah sakit-sakitan, nggak ada harganya ya. kayaknya tuh Istri anu, cantik, Pak, ya, tapi kita sakit-sakitan. istri yang ada itu kan lebih cantik. Enggak seandainya kan nih, seandainya kita Oke. mengejar harta, mengejar dunia, istri cantik, mobil mewah, rumah mewah, tapi sakit-sakitan. Kalau Buat apa? kalau seperti saya Pak Guru sudah kedaluwarsa. Jadi amunya kawa banyakilah ibadah menghadap kepada Allah Oh, Ta'ala. Amunya kawa mudah-mudahan ya kawa. iya. Jadi masalah harta kayaknya tuh sudah rasanya tuh rasa enggak kepingin lagi kepingin nggak itu kepingin dan lagi lah. ini. Oh, Sedangkan makan itu aja kan sudah seapa adanya kayak itu aja. Itu kalau saya dan mamanya kayaknya kayak itu enggak mikir macam-macam anu enggak. Yang penting alhamdulillah Ya. mudah-mudahan kawak tiap-tiap waktunya sampai jangan sampai ketinggalan. oh iya mantap. Doanya kayak itu aja. Iya, kalau memang sudah tua itu ya itu sudah wajar gitu kan, udah umur 70
mendekati apa liang kubur ibaratnya kan. Nggih. Dan itu pasti nggak bisa ditunda-tunda kalau sudah sampai waktunya. Ya, Nah, mun sementara masalah- nggih. persiapan kita apa gitu ya? Masalah cocok tanam segala kayak itu, termasuk nanam benih segala kayak itu, selagi masih kawah, insya Allah tuh masih tetap aja masalahnya itu apa ngarannya tuh Iya. makanan pokok hari sehari. Ya betul, kan gini prinsip hidupnya gini, artinya disuruh oleh Nabi kita tuh berusahalah seolah-olah hidup selamanya di dunia ini, Nggih. tetapi beribadahlah kamu seolah-olah besok mati. Nah itu prinsip hidupnya. Dasar Jadi beneran. ya Dasar- seperti itu, dasar itu macam Nabi yang itu. ngajarkan seperti itu. Nggih, dasar Jadi macam kita waktu kita berusaha jangan ingat mati, nanti nggak ada gairah nanti. Nggih, Nah kita ingat beneran. beribadah, ingat kita beribadah, ingat dunia. Nah nanti nggak khusyuk nanti. Jadi kan itu yang kita perlu dipikirkan sudah di usia tua senja ini kan. Mungkin dari sejarah sampean hidup apa yang sangat berkesan benar dengan sampean tuh yang atau kesengsaraan hidup atau pernah dirasakan atau kebahagiaan hidup pernah terlewati gimana itu? Keduanya itu insya Allah udah dirasakan apa belum? Sudah. 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 Oh, merasa alhamdulillah. saya merasa saya pepatah. Kalau sugih belum bisa, tapi kalau melarat kesusahan itu sudah sandangannya hari-hari. Oh, makanan sehari-hari ya. Kalau sudah susah, Nggih. miskin, Nggih. dihina, dicaci itu udah makanan sehari-hari Sudah. dah. Makanan Oh, sehari-hari. luar biasa ya. Tapi kalau sudah di usia hampir senja ini udah merasakan kenikmatan kebahagiaan hidup itu. Alhamdulillah. Nggih. Apa kira-kira? Jawabannya, alhamdulillah. Selama menginjak anak-anak ini sudah dewasa, masing-masing sudah bersih anak. Masalah kehidupan saya hari sehari. Ada yang terus sama sakit. Itu Pak Guru. Nggak apa-apa, yang Pak. jelas itu maksudnya nggak diberikan bekerja. Kak sebentar tuh dipanggil tuh apa tadi? Oh banyak, nggak apa-apa, udah usah repot-repot, udah itulah cerita beliau tentang kehidupan beliau. Mungkin kita nanti bisa ambil hikmah, motivasi dari cerita kehidupan beliau. Katanya mengalami kesusahan, hinaan, cacian itu sudah ibaratnya makanan sehari-hari. Oh iya. Nah, kita minuman teh wani aja. Nah ini dikasih Kita minuman teh wani aja. dikasih air teh wangi, Teh wani. Sriwani. Teh wani itu maksudnya teh aja, nggak ada wadah dan Dan lain-lain nggak ada, lain-lain. cuma teh aja. Lain teh nene, lain ya teh nene, teh wani, Teh wani. teh wani, teh nggak ada wadah ya. Dan ni apa ni dan terusnya lagi lah. Iya. Pokoknya Beliau maksudnya ini tuh berani teh aja. punya Pak, sambil Pak. iya, punya anak berapa sebenarnya? Anak saya 5. 5. Lakian 2 Lakian 2, di muka dan yang di belakang. lakian 2, Bini 3 di Tiga. tengah. lakian 3. Nggih. Terus dari istri yang keberapa tuh, yang pertama, kedua itu gimana? Yang kedua 4. Yang kedua 4, yang pertama 1. Berarti Bapak udah punya istri 2 ya. Nggih. Alhamdulillah ya. Artinya seorang ataupun yang namanya perempuan lah beliau rasakan dengan istri berdua. Nggih. Itu gimana mau jadi sampai mati. Oh tapi nggak di gitu ya. madu Pak ya? Enggak. Ya. Enggak. Berarti nggak pernah merasakan madu ya? Enggak. Katanya kata perempuan madu itu pahit ya. Begitu nggih. Begitu yang dahulu itu begitu enggak mau diajak keluar dari rumah. Si orang tua tadi itu ya sudah. Ya udah nggak usah ceritalah ya. Masa langsung. lalu itu kan intinya
istri pertama itu mau diajak keluar berusaha cari nafkah, ternyata beliau tidak mau ikuti suami. Sedangkan suami ini kan punya prinsip malu ikut orang tua, harus Iya benar. iya, harus Iya, berusaha iya. sendiri, harus mandiri gitu. Tetapi ya istri beliau yang pertama itu sempat punya anak satu, alasannya nggak pisah itu lantaran nggak mau ikut sama beliau keluar rumah Keluar dari rumah. untuk mencari penghidupan mandiri maksudnya gitu. Mungkin anak anak kesayangan orang tuanya, mungkin ya orang tuanya nggak rela gitu ya, atau gimana, terserah lah. Itu kesimpulan masing-masing aja. Yang jelas istri yang kedua ini berapa tahun, Pak? Ya, Kira-kira udah lama ya, Pak ya? rasanya Kurang lebih sekitar berapa? 73, 74, 74 ya. sekitar 74. Berapa tahun, Pak, kira-kira, Pak? 74, 70, 80, 90, 2000, 2020, sekitar 50 lebih ya, Pak ya. Kurang lebihnya 50 ya. Oke. Yang salah apa? Enggak yang banyak kurang lebih itu ya enggak tepat gitu ya. Halo. Sekitar 50 tahun lah berkeluarga itu. Nah, selama 50 tahun tuh ada suka dukanya mana? Ya, masalah Suka duka namanya dalam berkeluarga orang, itu. orang sakit Iya. itu ya. Ya kayaknya makanannya, sandangannya, Mm-mm. pakaiannya, makanannya itu. Oh, makanannya orang sakit ya, menderita, sengsara, hilang, cacian itu. Anda maksudnya selama berumah tangga itu maksudnya ada kendala atau ada permasalahan yang dihadapi suami istri maksudnya kan gitu, atau pertengkaran, perkelahian yang akibatnya itu fatal atau berakibat berangan-angan Enggak, kepingin pisah, cerai, itu enggak ada ya? enggak. Alhamdulillah. Enggak. Jadi istilahnya ya namanya kehidupan itu pasti ada ya, kayak rintangan suami istri itu ada. Cuman Cuma yang enggak terlalu enggak terlalu berat. ini terlalu berat ya. Istri beliau sudah dandan ya. Cuma alhamdulillah Pak Guru, Ini alhamdulillah ya. Istri beliau. Ini saat ini Ini. saya itu merasa nyaman, merasa ringan. Mm-mm. Jadi seandainya ya masalah kerja hari-hari itu ya tetap kerja. Cuma Bekerja sederhana, sederhana. enggak seperti dulu. Nah, yang saya kepingin ambil kesimpulan yang jadi pelajaran bagi anak-anak muda yang mau membina rumah tangga ini, supaya dia ibaratnya tuh kendala sedikit itu bisa jadi pelajaran lah, dengan sampean itu apa kira-kira kan. Kalau ada permasalahan di rumah tangga itu apa resepnya itu, supaya kayak sampean itu udah bayangkan udah 50 tahun ini, Resepnya resepnya apa? itu harus mengalah salah satu. Oh, mengalah salah satu. Ibaratnya tuh sifat seorang istri atau suami itu pasti ada sifat kerasnya gitu ya. Pasti. Ada duanya itu. Pasti. Jadi harus mengalah Yang- salah satu. Yang nyata sebagai lelaki harus banyak mengalah Oh. daripada istri. Jadi menurut sampean itu sebagai laki-laki itu harus banyak mengalah daripada istri. Nah, berarti untuk keharmonisan, untuk kelanjutan rumah tangga kita tuh ya, supaya berkelanjutan nanti ibaratnya kan sampai Ini tua. Ini maaf lah Pak, Inggih. maaf lah. Ya nggak apa-apa. Ini maaf. Heeh. Ini kami cuplik sedikit. Heeh, Kami cuplik sedikit. heeh. Nang yang ini. Seberat-beratnya lelakian masih berat bebinian. Oh, apa itu maksudnya, Pak? Maksudnya Seberat laki-laki itu masih berat perempuan dalam menyandang apa namanya, masalah atau menyandang beban apa beban kehidupan hari-sehari, berumah tangga hari-sehari ya. hari-sehari Oh, pekerjaannya iya. itu hari-sehari, Iya, terus sakitnya iya. itu Mm-mm. berat yang binik daripada lelakian. Tapi pendapat saya gini, seorang laki-laki kan tugasnya menafkahi istri, dia berusaha lebih berat kan, dia cari harta, cari duit kan, itu banting tulang, kepanasan, kehujanan. Sementara istri di rumah kan nyuci, masak,
gitu aja kan, kayaknya ringan aja itu. Nah, bagi sampean begitulah. Ah. Bagi saya kadang enggak, Pak. Enggak, Masih ya. berat yang bini daripada Berarti orang perempuan. Ini sebagai contoh. nggih. Kita cuplik yang asal aja. Nggih. Ini yang penuh lah parah. Nggih. Kita sakit, nah. Pon? Sakit. Kita sakit garing. Nggih, sakit garing. Garing lah. Heeh. Sesakit-sakitnya kita kayak itu. Heeh. Tapi sesakitnya orang bini Heeh. boleh dikatakan taruhannya nyawa. Sakitnya orang bini contohnya melahirkan, biar bicara melahirkan, biar bicara melahirkan. Oh, iya. Sakitnya nanti ya bini melahirkan. Oh, menurut Bapak yang berat itu dari perempuan adalah menyandang, dia melahirkan, merawat anak, hamil 9 bulan. Sementara kita ini kan cuma berusaha aja, secapek-capek berusaha kan kita masih bisa istirahat, masih bisa banget, Pak. Kita kan oh, iya betul. Coba Saya setuju sependapat kalau gitu. sampai saya Pak lah, saya Nggih. setelah kerja sehari Nggih. pulang kita mandi, sembahyang, makan, minum, rokok, Nggih, tidur. anak garing, Anak Pak. nggak tahu apakah Anak anaknya. garing, mamanya ini sudah seharian penuh. Nggih. Mana bertetas, bersesapu, bermacam-macam. Anak pulang kayak itu. Kadang-kadang ini ya pun maaf, sekalian sekaligus. Kayak itu kadang-kadang masih kita mawar lawannya. Oh ya, kan kalau kita kan ya dia ngurusi anak di rumah ya, ngurusi anak gitu kan, terus nyuci, masak, melayani suami, terus itu kan, terus malam juga merawat anak, menidurkan anak, menyusui gitu kan. Kadang-kadang sudah anaknya tidur, bapaknya yang kepingin juga Ya itu nyusu tadi. juga. Nah, Ya itu tadi. jadi sudah mau istirahat, bapaknya nggak bisa ditunda, aku kepingin nyusu juga. Coba macam itulah Pak. Iya. Jadi kayak goyonan ibaratnya lah, sudah Ini maaf lah Pak lah. Iya. Ini maaf lu. Iya. Beneran nih, lillahi ta'ala ini. Iya. Kurang jarang bersifat sampai ingat sampai situ tuh jarang. Orang-orang ya. Ulun balik yang mendengar. Nggih. Ini ulun mendengar kayak gini. Tuanku ulun yang ulun tempat ini. Tujuan toh. Setelah itu sampai wayan ulun kada bisa mendengar lelakian pakai sanu. Paling-paling hingga hendak berdiri aja. Bisa harta sedikit kayak itu aja rumah kepalanya tuh kan kenal alan setum perasaan ulun. Ini maaf loh Pak. Nggak mikirakan ya Allah. Si bini tadi itu nanti rumah memikirkan betul ya, di bini kelihatannya nyaman di rumah kayak itu aja kalau padahal uyuhnya setengah mati. Ini contoh aja, contoh aja. Mamanya nggak ada, ulun di rumah sorangan. Padahal ulun ke kebun kan ada bersesapu, bermasak, nggak kelihatan juga hewan ulun tadi itu. Nah, uyuhnya bilang alan di kebun perasaannya itu. Ulun mikirnya sampai di situ masalah bini tadi. Iya. Pasangan toh. Jadi maksud saya itu kan apa yang kita obrolkan ini, kita omongin ini ada manfaatnya, ada faedahnya, bisa diambil kesimpulan bahwasanya sebagai seorang suami itu harus mengerti, paham keadaan istri ya, saling mengerti, saling memberi, saling menerima, saling memahami. Itulah kuncinya untuk kesuksesan berumah tangga itu langgeng sampai hari tua gitu ya. Mungkin seperti itu ya, karena beliau ini mendalami tentang pekerjaan seorang istri gitu kan, betapa berat sekali katanya merawat anak, merawat suami, melayani suami kan gitu. Banyak lah ibaratnya. Ulun ini dirawat lawan orang tuh banyak. Pak Nur bahagia benar ini kemana-mana lawan nini, lawan mamanya, lawan bini kayak itu tuh pokoknya
kayaknya tuh Iya. sering pokoknya Iya. ya sering kali Iya. tuh Bang ulun sampai kayak itu. Luar biasa. Di samping juga lah pala Enggak. kesabaran juga ya. Kita harus sabar, punya sifat sabar ya, melihat keadaan kelakuan. Misalnya nih, seorang istri yang cerewet misalnya, ini kan yang bapak ceritakan nih istrinya yang baik-baik aja ya, yang melayani suami. Cuman kita melihat daripada kecapeannya itu, nah beban yang sangat berat itu aja kan. Coba kalau kita bayangkan punya istri yang cerewet itu kan, dia ngomel-ngomel gitu kan, harus sabar Banyak. gitu ya. Ini Ikram, terima kasih ya. ya, silakan. Mungkin saran pian sampean kepada teman-teman saya itu apa gitu, untuk kebahagiaan berumah tangga itu apa saran ataupun Saran ulun ya itu nasihat tadi. sampean itu apa? Saran ulun itu tadi orang harus pertama harus paham dengan bini Nggih. apa yang dikerjai oleh bini dan Nggih. kita ini. Bini ngomel tadi itu pada saking kelelahan keuluan Pak sebenarnya nih. Nggih. Apalagi ditambah masalah ekonomi pagat, maksudnya pagat itu nggak bisi. Waduh ini Pak, ini yang sering terjadi di situ Pak. Oh. Ekonomi harian ini pagat, paham kalau Ya, misalnya ya, artinya yang nyata beras nggak ada bisi, berkekurangan lah duit nggak ibaratnya. bisi. Iya. Heeh. Heeh. Bisa bini, bisa ngeludah. Tapi yang punya kita itu paham, insya Allah. Insya Allah ya. Nggih. Ulun lawan mamanya ini nggak bisa curiga, saling mencurigai, nggak bisa. Oh gitu. Mamanya ini nah ulun tinggalkan, Nggih. ulun tinggalkan, tinggal. Ulun usahakan Pak. Jadi ulun itu merasa curiga kalau nanti mamanya ini menyeleweng dengan laki-laki lain. Enggak bisa, enggak sampai ke situ. Mamanya pulang. Selama ulun ini tulak mencari gawian sampai datang, enggak bisa mencurigai bahwa di sana itu macam-macam, enggak bisa. Masalahnya peristiwa yang ada di sana itu ulun kesakan. Kesakan dan ini belak-belakan umpamaan jahat yang di situ, kesakan jahatnya, kejahatannya daripada kan amnya senang di situ, ku kesakan senangnya. Jadi kayaknya mamanya nggak bisa. Terima kasih banyak atas cerita hikayat kehidupan sempian dari ya sebahagian, nggak semuanya, malah kalau semuanya mungkin berhari-hari baru habis ini ceritanya nih. Semuanya Hanya sedikit ya Pak ya. Yang kita ambil kesimpulan, kita ambil manfaat faedah dari obrolan kita hari ini itulah tentang berumah tangga tadi, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangga itu. Itu dengan tadi kita saling memahami, saling mengerti. Satu-satunya jalan sebagai orang laki harus mengalah ketika. Nah itu dari kesimpulan yang paling puncak adalah bagaimanapun keadaan istri ya, kita banyak mengalah gitu ya, banyak mengalah, jangan tanggung-tanggung artinya kan. Ini untuk kebaikan kita berdua gitu kan. Mengalah dalam artian untuk kebaikan, bukan berarti mengalah yang ginggih yang gitu-gitu aja, mengalah, tapi kan untuk kebaikan dan untuk kesempurnaan hidup kita ini kan, artinya kesempurnaan dalam berumah tangga itu kan. Karena orang mau dipikir seperti itulah Pak lah. Ini kayak anak ulun, ini anak ulun keempatnya yang di sini, anak ulun keempatnya sini nggak bisa Pak saling menyalahkan. Adin itu anu kadang, udah Adin kakak kok terlalu kadang. Seandainya ada umpamanya ada masalah kayak gitu, amunnya dicerwani wani dipadamkan langsung ditegur langsung di hadapan kayak itu tuh. Amunnya wani menghadapan dilihatkan sampai inya tuh sadar, nantinya kalau sudah sadar baru lawan dan anaknya ini kada bisa bertengkar berempat. Dan ulun kada kepingin juga
Anak ulun ini nak. Nggih. Alhamdulillah Pak. Jadi wayah ini, ulun wayah ini sudah Yusfa macam ini. Jadi ulun wayah ini sudah merasakan bahwa seandainya pepatah ulun bertanaman, ulun ini sudah mutik Pak, sudah. Alhamdulillah. Sudah mutik, sudah. Nggih. Iya, sudah mutik. Jadi apa namanya, cara mendidik anak sampean tuh katanya tadi kan akur gitu, nggak ada pertengkaran sama saudara-saudaranya itu kan. Nah, rahasianya keberhasilan sampean mendidik anak itu bagaimana itu? Ya, Caranya seandainya ini nak, merupakan duit, amun Rp1 diberi semuaan Rp1. Keadilan ya. Amunnya duit, amunnya makanan umpamanya 1 potong wade, semuaan 1 potong wade. Hasilnya adil, artinya sama, Oke. bagi sama. Kalau Ini sudah anak sudah. begitu juga Begitu dengan cucu. Cucu Rp100, Nggih. 12 ya Rp100 kali. Jadi dia tuh nggak hiri gitu ya. Begitu juga dengan harta ya, harta. Artinya dibagi rata ya, sama ya. Kan sebelum diwariskan nantinya kita Terus ini masalah kata sampean masalah harta. Seandainya ulun beli harta itu ini dasar beneran. rata ya, sama ya. Dengarkan bener-bener ini Pak. Itu kebun yang di atas itu setengah hektar kena bagi 2. Ikam melawan aking ikam. Selama aku masih hidup itu kupungut hasilnya kesan mama lawan abah. Tapi amun aku sudah meninggal itu hak ikam berdua, separuh surang. Diwasiatkan. Dengarkan. Ingatakan, nggih Pak, ulun ingatakan. Semuanya dikumpul anak-anak tuh? Nggih. Iya, dikumpul. Lalu ini yang satu nang ini. Nggih. Ini si Uus Watul di sana. Ikam di situ. Terus di situ tuh rupanya ada batangnya nyior. Rupanya itu ikam di situ tuh berdiam di situ. Nyior itu masih biasa. Nyior itu khususnya dimakan mama lawan bapak. Terus seandainya keempat ini ada keperluan apa-apa, keselamatan apa, nyior itu ada di butik aja kasan selamatan situ. Enggak khusus kasan aku kada. Ingatakan, oke. Lalu yang ini, yang aku kenain di sini nih, ini bagian ada ikam yang lelakian sepondok buruk ini langsung kudung ke ininya seadanya ini ikam kada boleh kami bukan. Sudah Pak. Kakak itu aja. Jadi enggak ada kamu kada. Mudah-mudahan selanjutnya kayak itu. Mudah-mudahan selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas wawasan kehidupan sampean yang luar biasa sampean sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya dan bagi teman-teman yang lain yang mendengarkan ini. Dan mungkin ceritanya sangat panjang, kalau kita ulas sampai itu panjang sekali, tetapi yang ini nggak cukup waktu, mungkin sehari semalaman banyak sekali, karena yang namanya kehidupan ini luar biasa ya. Apalagi sampai umur udah 70 ke atas itu kan banyak sekali pengalaman hidup yang membawa hikmah, kebaikan dan kesengsaraan yang sudah dilewati. Intinya sampean itu sudah di masa tua ini ibaratnya sudah tadi memetik buah yang kebaikan lah. Dari mendidik anak tadi caranya begitu, anaknya baik-baik, nggak ada yang bertengkar berkelahi, artinya bagus. Dari sampean berusaha mencari harta, alhamdulillah bisa suatu saat nanti diwariskan kepada anak-anak. Artinya anak itu tidak akan mewarisi kefakiran, kemiskinan seperti bapaknya ya. Benar. Artinya intinya kan kita sebagai seorang hamba Allah, apalagi sebagai seorang bapak itu tidak ingin mewariskan kefakiran dunia akhirat kepada anak kita, kan? Ya, kefakiran di dunia nggak punya harta, kefakiran di akhirat nggak punya ilmu agama. Intinya sampean tuh sekarang ini alhamdulillah menikmati keberhasilan yang sampean perjuangkan tadi, dari mendidik anak dan seterusnya itu. Ulun ini Pak lah, anak nyata-nyata sudah di pendidikan.
ulun cuma mohon lawan anak, aku mohon permintaan apa satu, apa jangan ditinggalkan waktu sebanyak 5 waktu, jangan ditinggalkan. Itu setiap anak dipesan gitu. Enggak. Masya Allah. Nah, satu lagi yang kita ambil kesimpulan ini, hikmah yang luar biasa. Beliau ini berpesan kepada anak dimanapun tempat, dalam keadaan apapun, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu adalah kunci keberhasilan seorang anak terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dia bermunajat, berdoa kan, gitu kan. Kalau memang benar-benar itu seorang anak melaksanakan perintah orang tua tadi, mengamalkan sholat 5 waktu, tidak artinya rutin, artinya Ini sampai ke cucu loh Pak, sampai ke cucu, sampai cucu dewasa. sampai ke anak cucu beliau juga, dewasa. anak cucu beliau juga dipesannya seperti itu. Makanya kalau kita lihat nih dari segi rumah nih kayaknya orang biasa aja, nggak tahu, nggak sukses nih, tapi dari segi paling dalam nih beliau ini sukses luar biasa ini kan, artinya berhasil luar biasa. Beliau ini tidak mengutamakan dunia, kesuksesan dunia, tapi beliau mengutamakan kesuksesan untuk masa depan anak-anak dalam berusaha, beribadah, dan dari segi pendidikan ya kan, anak-anak beliau ini berhasil gitu, terdidik dengan baik. Ya, Mungkin alhamdulillah. alhamdulillah kita ucapkan Ini yang bungsu ini setelah lulus, setelah wisuda, jadi ya pertama tenaganya tuh masih kuat, masih ini yang saya teringat lah dari sempian anak yang terakhir ini ya Pak ya, sempian menguliahkan anak itu kayak luar biasa nih, menarik sekali nih kalau diceritakan. Nanti mungkin kesempatannya akan datang lah ini, kan udah ini waktu kita juga sudah panjang ini, nanti aja lah kita cukup sampai di sini aja dulu, dan terima kasih banyak atas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas cerita kehidupan Bapak, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada Bapak, pada Ibu juga, dan memberikan kelapangan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, sehingga bisa umrah dan pergi ke Mekah. Amin. Amin, insyaallah. Kita jangan berputus harapan. Yang namanya haji dan umrah itu tanamkan di hati, niat walaupun tidak terlaksana itu sudah mendapatkan pahala, niatnya itu sudah. Ini ulun mengaku belak-belakan. Ulun wae ini kada mikirakan apa-apa. Wae ini cuma satu bilang ulun pikirkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala tuh menjagai, mengabulkan. Mudah-mudahan ulun kalau umroh lan mamanya, setelah ulun umroh ayuhan ulun dipanggil menghadap Allah. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan lah kabul doa sampeyan. Ini ulun ini sisa tenaga ulun ini tetap ulun gunakan. Ulun sudah enggak mikirkan masalah apa pokoknya. Insya Allah amunnya Allah mengabulkan. Ya gitu. Intinya satu aja lagi keinginan pian apalah. Masalah di dunia ini nggak ada mikir apa-apa lagi, pokoknya satu keinginan untuk haji dan umrah itu udah. Kalau sudah terlaksana terserah Allah mau diambil. Tapi kalau bisa ya Allah nih, meminta kepadamu ya Allah, jangan dimatikan dulu sebelum haji dan umrah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Luar biasa ya.